kita mencermati kekayaan tradisi lisan Indonesia, khususnya di daerah pesisir, maupun kekayaan khasanah manuskrip Indonesia, ternyata kita menemukan banyak sekali epos-epos kepahlawanan yang menceritakan kejayaan atau kepahlawanan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut yang memiliki latar belakang budaya pesisir. Misalnya Kaba Anggunang Tongga dari Minangkabau, Hang Tuah dari Riau, dan Saweri Gading dari Sulawesi, menggambarkan kegemilangan dan kejayaan masyarakat dari budaya pesisir dengan armada lautnya yang besar menaklukkan daerah-daerah jajahannya melalui jalur laut. Salah satu lembaga pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap pelindungan bahasa dan sastra Indonesia maupun daerah, maka Badan Bahasa memandang penting dilakukannya kegiatan konservasi sastra lisan pesisiran yang sangat banyak tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah sastra lisan yang terdapat di daerah Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kegiatan ini kami melakukan pendokumentasian terhadap tradisi lisan dari wilayah pesisir Indonesia, melihat bagaimana masyarakat masih menjaga dan melestarikan tradisi lisan. Dan bahasa dalam hal ini hanya berperan sebagai fasilitator bagaimana agar tradisi lisan tersebut tidak punah atau hilang di telan masyarakat. Sunahada atau sunat adat adalah ritual penyunatan terhadap anak-anak yang dilakukan secara massal oleh komunitas adat, khususnya suku Baurai atau suku Raja dari Alor Kecil. Sunahada yang tidak bisa setiap tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, besarnya biaya yang dibutuhkan, kemudian melibatkan banyak suku, kemudian memakan waktu yang cukup panjang, yakni 1 sampai 2 bulan. Seperti yang baru-baru ini dilaksanakan dari bulan Mei hingga bulan Juli tahun 2016 di Alor Kecil. Ritual Sunahada memiliki beberapa rangkaian upacara. Dari pengamatan kami di lapangan, ritual ini sudah dilaksanakan sejak bulan Mei hingga bulan Juli tahun 2016. Pada bulan Mei, yang tidak sempat kami rekam, ritual Sunahada sudah didahului dengan ritual Bajo Apa, yaitu tumbuk padi bersama-sama yang dilakukan oleh masyarakat Alor Kecil sebagai persiapan bahan makanan dalam melaksanakan ritual Sunahada yang berlangsung beberapa tahun. Di Alor Kecil, yang disunat tidak hanya anak laki-laki atau kalake, tetapi juga anak perempuan atau kafai. Anak perempuan akan disunat 1 malam lebih daripada anak laki-laki, dan juru modingnya pun juga adalah juru moding perempuan. Anak-anak yang disunat umumnya berumur antara 4 sampai 10 tahun. Setelah ritual sunat terhadap anak perempuan atau anak kafai dilakukan, maka dilanjutkan dengan tarian lego-lego yang dilakukan di halaman Uma Pelang Serang. Tarian lego-lego ini merupakan satu tarian melingkari
mesbah atau juga melingkari pohon besar yang berada di depan rumah Pelang Serang. Tarian ini bisa melibatkan banyak orang, hingga 100 hingga bisa jadi ribuan orang yang hadir di tempat upacara dan akan menari bersama-sama sambil bergandengan tangan. Tarian ini menyiratkan semangat kebersamaan yang masih menjadi ciri dalam masyarakat lisan, yakni semangat komunalitas. Kedua adalah penyerahan anak mori, yakni anak-anak yang akan disunat kepada panitia penyelenggara ritual sunahada yang resmi. Satu-satu, pelan-pelan. Saban lanusu. Tahapan ketiga dari ritual sunahada adalah ritual sorong dori, yakni penyerahan pisau sunat yang pertama dari klan Panara sebagai klan yang berhak menyimpan benda-benda pusaka di suku Baurai kepada juru moding, yaitu juru sunat yang akan menyunat anak-anak atau anak mori nantinya. Tugas sebagai penyimpan benda pusaka yang diemban oleh klan Panara ini sesuai dengan nama famnya yang bermakna Pana artinya jalan dan Ra artinya darah. Jadi mereka sebagai penyimpan juga sekaligus sebagai panglima perang dalam suku Baurai. Selain sebagai panglima perang, Fam Panara dalam struktur adat suku Baurai juga memiliki peran sebagai imam di dalam pelaksanaan agama Islam khususnya. Masuk kokoronong ketika saat di pelaksanaan kabetalo rolo fetobon ka ketika ba go bele komandan John terate kami belda kami bangga Bupati Dodo saksikan nene apa acara apa hitan dan Dodo saksikan kalau ketemu pelaksanaan hitan PT Pana dan noten Pana terus. Setelah noten langsung balik dah kami. Setelah anak mori secara resmi diserahkan kepada panitia ritual sunahada, maka kewajiban selanjutnya atau tanggung jawab anak-anak mori itu diserahkan kepada paman bibi. Selama ritual yang berlangsung beberapa hari, anak-anak akan diawasi dan diurus oleh paman bibi yang telah memberi mereka bekal berupa uang, pakaian, dan selanjutnya diserahkan ke Kokoro Labahanji, yakni tempat anak mori diinapkan selama pelaksanaan sunahada. Tahapan berikutnya adalah taling feking atau kakari opong anang seru faking, yakni ritual orang dari Uma Pelang Serang, yaitu rumah adat yang utama dalam suku Baurai, menerima suku-suku dari daerah lain yang membantu kelancaran pelaksanaan sunahada di Alor Kecil. Suku-suku lain itu adalah suku Mudiloang, Gailei, Lekaduli, Manglolong, dan orang dari kampung Petumbang. Setelah pelaksanaan ritual taling feking atau kakari opong anang, dilanjutkan dengan ritual kualaka, yakni suku Baurai menerima suku lain atau orang yang beragama berbeda dengan mereka seperti orang Petumbang yang beragama Katolik,
tetapi memiliki hubungan kekerabatan dengan orang dari Alor Kecil, khususnya suku Baurai. Kedatangan keluarga-keluarga dari Otfai, Pura, Pantar, dan Petumbang yang berbeda daerah dan agama maupun sukunya memperlihatkan adanya keragaman dan semangat multikulturalisme yang sudah menjadi identitas orang Alor sejak dahulu sampai sekarang. Jadi yang menolong mereka tidak hanya orang-orang yang dari agama Islam saja, melainkan juga orang-orang yang masih dianggap kerabat meskipun sudah berbeda agama yang bahkan bahasa. Itulah indahnya keindonesiaan yang sudah tercipta di Alor sejak dulu hingga sekarang. Karena keakraban yang begitu tinggi, sudah tidak bisa lagi tidak ada namanya suatu pertemuan, maka ketika terpaksa mereka akan berpisah. Begitu saking keakraban mereka, dia pulang, Raja Mantuku tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa dia bilang ini. Saya sudah terlalu akrab dengan kamu. Sekarang kamu apa yang saya harus kasih? Saya mau kasih sesuatu apa yang kamu sekarang tidak ada. Jadi kamu sudah minta apa yang kamu terjadi. Pada saat itu anak putri Raja Mantuku ini, namanya orang dulu sudah punya firasat, dikasih pakaian yang kurang bagus, sorban cantik, untuk saya tinggal di sana. Terus mungkin juga firasat dirasakan juga oleh Bapak Kaisaku. Lalu dia bilang begini, saya tidak minta sesuatu. Bapak punya daerah yang Bapak suruh setiap hari di dapur itu yang sudah lama Bapak suruh ini, biar itu yang saya berlaku saya suruh di sana. Padahal itu tidak ada. Namanya berhasil. Akhirnya sampingnya kerabat yang begitu akrab, gitu erat, tidak ada berapa Raja Mantuku. Terpaksa panggil putrinya kelihatan dia senang yang bagus. Terpaksa sama-sama yang Bapak Kaisaku datang. Salah satu rangkaian acara ritual Sunahada juga dilakukan upacara khatam Quran bagi anak-anak yang belajar mengaji di Alor Kecil. Jadi sebelum anak-anak disunat keesokan paginya, pada malam harinya diadakan khataman Quran yang juga dilaksanakan di Kokoro Labahanji atau tempat berapatnya para tetua-tetua adat di suku Baurai di Alor Kecil. Pelaksanaan khatam Quran ini tidak selama pelaksanaan ritual adat sunnah adat, hanya dilakukan pada malam hari setelah anak-anak diuji oleh guru mengaji, kemudian mereka dianggap telah menamatkan pelajaran mengaji tersebut atau telah khatam Al-Quran. Setiap suku di Alor memiliki sebuah mesbah, yakni batu pemujaan yang biasanya terletak di depan rumah adat mereka, seperti yang bisa kita lihat juga di kampung Alor Kecil yang memiliki sebuah mesbah di depan Uma Belang Serang. Pada saat upacara dilaksanakan, mesbah menjadi titik pusat bagi seluruh kegiatan ritual Sunahada yang dilaksanakan selama beberapa hari. Mesbah itu melambangkan semangat persatuan, semangat komunalitas orang Alor, dan juga menjadi tempat penobatan atau kegiatan yang berkaitan dengan adat di daerah Alor. Sehari setelah anak kafai atau anak perempuan disunat, maka tibalah giliran anak kalake disunat. Pada saat anak kalake disunat, juru moding akan dijemput dengan adat kebesaran, yakni dijemput oleh para jontera.
Kemudian didampingi oleh seluruh ketua suku yang melibatkan suku Fam Panara, Fam Arkiang, Fam dari Kosah yang memiliki masing-masing rumah adat di sekitar rumah Pelang Serang. Jontera adalah pasukan penyisir keamanan yang bertugas menyisir keamanan tempat pelaksanaan ritual Sunahada, terutama di halaman Uma Pelang Serang, yang ditugasi oleh ketua klan Panara. Setiap kali mereka memasuki arena, mereka akan melakukan gerakan tarian perang yang disebut juga oleh suku-suku lain dengan tarian cakalele. Tetapi di suku Baurai, Jontera ini menari dengan baik itu perempuan maupun laki-laki, menari dengan sambil membawa pedang, tombak, bahkan ada belati dan juga ada yang membawa gelang kaki yang bergerincing, dan mereka akan menyisir lapangan sambil mengikuti irama musik gendang dan gong yang selalu ditalu selama pelaksanaan upacara berlangsung di halaman Uma Pelang Serang. Di lapangan di lokasi upacara Sunahada dilakukan dengan adat kebesaran. Mereka akan dijemput oleh para Jontera menuju tempat upacara, yakni yang berada di lapangan, dan setelah dilaksanakan penyambutan terhadap juru moding, lalu kemudian mereka dibawa naik ke Uma Pelang Serang, dan selanjutnya segera melaksanakan tugasnya menyunat anak-anak yang pada saat upacara ini dilaksanakan berjumlah lebih kurang 100 anak laki-laki dan perempuan. Yang tidak berkepentingan jangan masuk. Sama dengan anak saya. Yang tidak bersangkutan keluar. Terima kasih. Setelah anak Mori disunat, mereka akan diinapkan di Kokoro Labahanji, yakni rumah tempat para tetua adat bersidang. Yang menarik pada selama anak-anak itu mengalami perawatan, mereka akan dirawat dan diasuh oleh pamannya. Jadi bukan orang tua lagi yang berperan di sana, tetapi pamanlah yang memiliki tanggung jawab untuk merawat selama 3 hari ke depan, hingga nanti kemudian mereka akan dimandikan dan kemudian melaksanakan upacara buka verban pertama setelah disunat. Persiapan mandi anak Mori ini pun memiliki aturan-aturan tertentu. Airnya pertama harus dari sumur tua, kemudian air itu akan diisi oleh telur ayam, diisi dengan pucuk pinang muda dan daun kelapa, dan kemudian
kemudian dimantrai oleh para juru moding dan tua adat. Lalu satu persatu anak-anak akan dimandikan sebagai bentuk penyucian dan pembersihan diri. Bagi papa. Rangkaian upacara sunnah hadas selanjutnya adalah memandikan anak mori yang dilakukan setelah hari ketiga dari mereka disunat. Anak mori ini akan didudukan berjejer di depan Uma Pelang Serang dan akan dimandikan secara adat dengan mengambil air yang khusus dari sumur tua yang terdapat di tepi pantai Alor Kecil. Sumur tua itu kononnya merupakan sumur air tawar pertama yang terdapat di daerah Alor Kecil dan digali oleh orang-orang Jawa, khususnya pengembang agama Islam yang pernah datang ke Alor Kecil pada sekitar abad ke-14. Alhamdulillah, tugas tanggung jawab yang leluhur hire orang tua hire ne inte pada tahap awal telah kita laksanakan, telah kita lela sesuai yang sudah diletakkan oleh para leluhur. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini bisa terjadi, bisa kita laksanakan atas ridha, atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masih banyak rentetan acara dalam kaitan dengan sunat adat yang perlu kita lewati bersama. Yaitu mulai dari hari ini dan nanti malam itu ada acara loire. Tentunya itu ada modi, kita semua ikut berperan nanti semua di sana. Jadi syukur alhamdulillah baula atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang telah diletakkan oleh orang-orang tua, oleh leluhur, punamun sekali indraha ite laksanakan, ite lela sesuai no harapan punamun sekali. Dan semua ini terjadi berkat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala dan hidayah tuntunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rentetan acara hadaha masih berjalan sampai dengan selesai sesuai dengan program daripada panitia. Kita punamu sekali mulai dari modi dan punamu sekali keluarga akan ikut terlibat dalam rentetan acara berikutnya ini. Jadi mereka tentunya ada loire. No kata-kata modi di Tobogoha. No ite punam sekali pasti akan partisipasi dan berperan dalam acara loire kete. Karena note keluarga mengharapkan kepada ite punam sekali. Karena no hadarun nena mari nih kan. Bahwa ite punam sekali harus terlibat di dalam acara-acara rentetan acara selanjutnya. Dan atas nama keluarga punam sekali, gue menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Modi. Mulai dari itu keluar Umar Rombi Dora Umar Modi dan seterusnya itu garis sampai pelaksanaan acara pada tahapan pertama kita laksanakan dengan baik. Keluarga menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan segala pengorbanan yang telah kita lakukan ini mendapat ridha pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebagai manusia tentunya pasti terselip berbagai kekurangan kita. Mulai dari fiang-fiang kita punam sekali terlibat dalam acara nohaha. Mungkin ite pana
manusia mafa, libatkan manusia mafa, jadi mungkin kita barangkali hamengga makin lahai, kita seru makin lahai, dan mungkin kita lelah. Barangkali ada yang kalah sesuai nong keinginan daripada keluarga pun sekali, maka kau tidak bab itu nemataha, kau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dengan permohonan maaf ini, dan memberikan kesehatan dan memberikan karunia kepada kita dalam acara-acara selanjutnya, dijauhkan daripada segala halangan, dan kita diberikan kesehatan untuk menjalani segala kehidupan dan menjalani tahapan prosesi adat yang nanti kita jalani beberapa hari kemudian. No haru ungkapan hati daripada keluarga gue sampaikan kepada itu punam sekali, atas perhatian itu punam sekali, dan tentunya kita punam sekali yakini bahwa leluhur punam sekali kata, walaupun PH ada lo alam ponoko, tetapi apa yang kita sampaikan Fedi Roy, Fedi Seru, dan kita letakkan noha karena fe buan tanja kita generasi yang berikutnya, kita dari fere nenek tanja 5 nenek tanja. Atas perhatian punam sekali, keluarga menyampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah upacara mandi anak mori, pada keesokan paginya 3 anak koda, yakni anak-anak yang menjadi bakal pemimpin dalam suku Baorai dan mewakili 3 fungsi dalam struktur pemerintahan suku Baorai, yakni fungsi sebagai nakoda, fungsi sebagai juru batu, dan fungsi sebagai juru kemudi. Ketiga anak ini diistimewakan selama ritual sunahada. Keistimewaan itu antara lain mereka pertama disunat, kemudian mereka yang pertama dimandikan, dan kemudian mereka yang pertama dibuka verbannya. Ketiga anak koda ini dibawa ke laut di tepi di alor kecil, kemudian dimandikan di sana, dibuka verbannya, dan ada beberapa sirih pinang dan perlengkapan ritual lainnya yang akan dimasukkan ke dalam laut. Acara ini menandai hampir berakhirnya ritual sunahada yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Setelah anak mori dan anak koda dimandikan dan dibuka verban, maka dilanjutkan dengan ritual jubah dodo turun. Bapak Ibu sekalian, kalau ada suatu kegiatan sepertinya membangun musbah di depan kita yang kita hadir. Inilah satu kesatuan yang utuh di dalam kampung. Jangan sampai meninggalkan kampung ini. Lagu yang mereka bawakan adalah setelah perbuatan saya ketika sang putri
Jubah Dodo turun merupakan puncak dari keseluruhan ritual Sunahada. Ritual Jubah Dodo turun melambangkan perjalanan atau kedatangan agama Islam ke Alor Kecil. Pada saat ritual Jubah Dodo turun, seorang putri yang dianggap memiliki darah bangsawan dari suku Bombay akan dikenakan pakaian berupa jubah berwarna merah dan putih. Warna merah putih yang terdapat dalam pakaian Jubah Dodo melambangkan semangat Nusantara dan semangat keindonesiaan yang ternyata sudah dibawa oleh Patih Songo, yakni patih dari kerajaan Majapahit yang mengembangkan agama Islam di Alor Kecil pada abad ke-14. Patih Songo kononnya meninggalkan Jubah Dodo itu kepada masyarakat Alor Kecil dan kemudian juga meninggalkan Al-Quran yang masih disimpan di Uma Pelang Serang dan juga meninggalkan beberapa senjata seperti tombak dan parang yang kemudian disimpan oleh klan Panara, dan itu menjadi warisan dari Patih Songo dan bukti kedatangan Patih Songo mengembangkan Islam ke Alor pada masa lalu. Kemudian Patih Songo berpesan bahwa Jubah Dodo boleh diperlihatkan kepada umum ketika pelaksanaan ritual Sunahada, pembangunan rumah adat atau Uma, kemudian pembangunan masjid. Nah, ketika ritual Sunahada, diturunkanlah Jubah Dodo kepada dan diperlihatkan ke tengah masyarakat, dan itu menjadi semacam puncak dari pelaksanaan ritual Sunahada. Maka dikenal dengan istilah Tuo Mugo. Tuo Mugo. Ucapan terima kasih kepada prajurit yang ada di belakang sebagai penjaga atau pengawal keselamatan putri raja dan putri raja. Maka diberikan sungguhan air sebagai tanda ucapan terima kasih atas jasa dan mereka yang telah berikan. Jangan minggir. Mintuha bahan, mintuha bahan. Dia nampak genggia. Jangan lakukan akhir. Betul pula kita bahan. Kenapa Dengan demikian kami berundang para murid dan guru Tonjon Tera sudah boleh mengambil bagian di alun-alun. Dipersilakan Bapak murid dan Jontera mengambil bagian di lego-lego. Kita belum boleh. Masih ada wanita dan Jontera. Masuk dengan kain rokok. Pelaksanaan ritual Sunahada kemudian akan ditutup dengan tarian lego-lego yang dilakukan oleh
tua-tua adat dan kemudian putri yang mengenakan jubah. Tarian lego-lego ini menggambarkan sejarah atau kedatangan suku-suku atau silsilah keluarga dari suku Baorai dan juga suku-suku lain di Alor Kecil. Biasanya setelah tarian lego-lego yang dilakukan oleh para tua adat dan putri yang mengenakan jubah duduk, maka pada sore harinya akan ditutup dengan kegembiraan ibu-ibu yang selama ini memasak di dapur, dan mereka akan turun ke lapangan atau ke tempat pelaksanaan ritual dengan membawa perlengkapan memasaknya dan juga menarikan tarian lego-lego dan menandakan berakhirnya ritual Sunahada yang sudah berlangsung berhari-hari bahkan berminggu-minggu di Alor Kecil.
Ambil saya punya anu di mana-mana. Saya punya anu ambil mana-mana dulu. Tolong. Premi. Mana? Iya terus. Makin capek nih. Capek kok. Bapak berhenti dulu Bapak. Terus.
Laku dulu. Setelah kita mengikuti seluruh rangkaian ritual Sunahada yang dilakukan oleh suku Baurai dan juga suku-suku lain di Kampung Alor Kecil, Nusa Tenggara Timur, kita bisa melihat bagaimana sebuah tradisi ternyata masih menjadi sesuatu yang penting bagi sebuah suku atau komunitas masyarakat adat, khususnya di Alor Kecil. Dari rangkaian ritual Sunahada yang panjang itu, kita bisa melihat bahwa adat menjadi sesuatu yang penting selama masih berkaitan dengan adat. Menurut Bapak Arifin Panara, seorang tetua adat dari suku Baurai, bahwa adat itu penting untuk dilaksanakan. Jika adat meminta, maka akan diselesaikan pula secara adat. Itulah yang dipakai oleh orang suku Baurai dalam melaksanakan ritual Sunahada. Mengingat masih sedikitnya kajian-kajian terhadap tradisi lisan wilayah pesisir Indonesia Timur khususnya, kami merasa sangat beruntung bisa menghadiri ritual Sunahada yang hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yakni sekitar bisa jadi satu kali 15 tahun atau satu kali 20 tahun. Mengingat langkanya kegiatan ini, kami menganggap penting pendokumentasian ini dilakukan sebagai salah satu langkah atau sebagai salah satu cara untuk melakukan konservasi terhadap tradisi lisan wilayah pesisiran Indonesia. Ada beberapa hal yang patut kita catat dari pelaksanaan ritual Sunahada ini, terutama beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi lisan Sunahada. Misalnya semangat keindonesiaan, semangat keberagaman yang patut kita pelajari atau patut menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Betapa keberagaman itu penting dalam membangun kebangsaan. Keberagaman itu tidak hanya menjadi jargon bagi masyarakat di Alor Kecil, melainkan menjadi identitas bagi masyarakat di Alor Kecil. Pelaksanaan ritual Sunahada ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mempertahankan sebuah identitas atau budaya dari suatu masyarakat seperti masyarakat atau suku di Alor Kecil. Penelitian terhadap konservasi tradisi lisan wilayah pesisir Indonesia yang kami lakukan di Alor Kecil hanyalah salah satu langkah awal dari kerja konservasi tradisi lisan Indonesia yang sangat luas dan kaya ini. Mudah-mudahan yang kami lakukan ini dapat menjadi batu loncatan untuk kegiatan konservasi tradisi lisan Indonesia yang lebih besar di masa depan.